Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu, sehat selalu buat kalian semuanya. Semoga apa yang kalian harapkan semuanya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi mau Lebaran. Jadi bagaimana persiapan Lebaran kalian? Sudah membeli baju kah, jajan kah, atau apa? Kalau Lebaran biasanya aku di rumah itu enggak beli baju teman-teman. Karena menurut aku baju yang kemarin-kemarin itu masih ada, ya udah dipakai aja. Sandal juga nggak harus baru, jajan itu harus beli ya, dan itu pun juga enggak nyetok banyak, yang cukup aja lah, mungkin 5 toples, 5 sampai 6 toples gitu di rumah tuh. Terus aku tuh kalau lebaran pertama itu ke rumah mertua, dan setelah itu di rumah tetangga sebelah-sebelah gitu. Terus lebaran kedua baru di rumahnya mama. Kalau nggak gitu lebaran pertama itu di rumah mertua pagi, terus nanti di rumahnya mama gitu, terus yang kedua baru di rumahku, terus yang ketiga itu nanti ke keluarga suami gitu, keluarga besar suami, seperti itu teman-teman. Terus nanti lanjut ke lebaran keempat, 5, 6 sampai 6 ya, sampai itu biasanya kita ke teman-teman gitu. Yang pertama dulu dari yang teman dekat gitu. Setelah itu ke temen yang agak jauh gitu, satu atau dua ya, pokoknya nggak banyak karena teman kita yang jauh tuh tempatnya jauh-jauh, ada yang di Ngawi, ada yang di mana gitu. Aduh, tiba-tiba gatel nih guys. Nah seperti itu. Jadi waktu mungkin lebaran depan aku sudah nyampe di rumah teman-teman, lebaran depan sudah lebaran sama suami, sama keluarga, seperti itu. Terus gini ya, ini untuk diriku sendiri itu aku mempersiapkan bagaimana nanti setelah habis kontrak ini, insya Allah 2025 sekitar awal ya, pertengahan gitu mungkin, yaitu sudah finish. Nah akhirnya aku sudah harus mempersiapkan nih, kalau kita mau balik ke kampung halaman gitu harus dipersiapkan semuanya, nggak membeli sesuatu yang nggak penting. Terus tujuannya ke sini memang untuk dapat tabungan, tabungan ya, cekelan seperti itu, dia itu dipertahankan karena begini, anak rantau itu kebiasaan kita tuh kayak belum tahu di Indo itu mau ngapain, dan satu lagi bukan nggak tahu juga di Indo mau ngapain, tapi begini teman-teman, karena kita tuh eh, persaingan tuh semakin banyak ya kan, kayak banyak banget, misalnya kayak jualan es tuh ada deret-deret, jualan apa aja semuanya tuh ada semuanya, nggak seperti dulu yang langka seperti itu. Jadi kita otomatis sebagai orang yang seperti pendatang baru ya istilahnya, kan kita lama di perantauan. Nah itu untuk bergelut ke dunia usaha dan lain-lain itu kita butuh belajar dari lingkungan juga dulu. Lah untuk belajar itu sebenarnya kita juga nggak bisa kan, nggak banyak waktu gitu. Maksudnya nggak banyak waktunya tuh, nggak mungkin belajar itu paling nggak 1 sampai 2 tahunan loh gitu. Nggak sekedar berapa bulan gitu. Ya kan, untuk cari langganan aja kita juga butuh yang bertahun-tahun itu. Kesabaran yang ada di Indonesia, aku tuh salut sama orang yang bisa usaha di rumah, dia tenang di rumah gitu, terus ada pendapatan dan lain-lain itu di rumah. Mereka sudah tahulah seluk-beluknya bagaimana dan harus bagaimana. Beda sama kita di perantauan, itu terkadang tuh banyak yang punya modal, ya kan? Dari awal kan kita ada juga sih sebagian yang dari awal di rumah itu sudah merintis usaha, jadi mereka nggak kaget gitu. Tapi kalau macam saya dan suami, seperti saya dan suami, itu kita di rumah nggak pernah usaha apa-apa gitu. Jadi untuk pulang-pulang setelah kita punya ya modal misalnya kayak gitu ya, tapi ya kenyataannya kita memang belum punya modal untuk usaha sih waktu itu. Dan sekarang memang lagi merintis aja. Makanya orang itu sawang sinawang gitu ya. Jadi kalau dilihat orang tuh kayak wah enak ya punya ini, punya itu. Kita tuh nggak tahu. Aku sekarang nggak bisa menilai orang seperti itu guys. Kalau ada rumahnya bagus ataupun mereka bisa jalan-jalan atau kemana gitu, aku nggak mau berkomentar yang misalnya enak banget ya dia gini-gini. Kita nggak tahu apa persoalan dan bagaimana mereka itu misalnya kayak pengen jalan-jalan itu mungkin menghibur dirinya sendiri biar tetap normal gitu, nggak berpikir yang kalau gini loh, misalnya kayak kita tuh sudah banyak banyak sekali masalah tapi kita nggak
dihilingkan sesekali. Healing tuh nggak harus kita di tempat yang jauh yang seperti itu teman-teman ya. Teman, terkadang kita yang ada di luar negeri itu kita punya modal, kita mengumpulkan modal dan kita punya modal kan, tapi kita nggak tahu bagaimana kita tuh bersaing untuk menjalankan si modalnya ini biar tidak kocar-kacir dan kita tidak kembali lagi ke perantauan. Itu memang susah ya, saya sendiri pernah merasakan, tapi belum merasakan yang punya modal untuk usaha. Cuman ya itu tadi, kembali lagi, makanya aku bilang di sini tuh sawang sinawang kita. Kalau ada teman kita yang dari perantauan misalnya dia membangun ini itu, jangan dibilang tuh wah itu uangnya banyak ya untuk membangun ini itu. Terkadang karena itu impian, dia mewujudkan itu belum tentu loh. Ini yang saya alami, yang saya dilihat orang tuh uangnya banyak setelah bisa membangun beli ini itu dari tabungan teman-teman. Memang itu tuh keinginan, jadi pengen wujudkan, nabung dulu seperti itu. Bukan berarti setelah nabung tuh uangnya tuh masih turah-turah, justru karena kita membangun ataupun apa itu ya itu di situ gitu loh. Dan ada juga yang ya bilang gini ya, misalnya aku pernah denger, ini nggak ngomongin aku ya, aku tapi pernah dengar dari orang lain yang biasanya juga bilang itu loh, lu lungo gitu kan, lungo di sana itu bangun gini, ayolah utang ke sana atau bagaimana. Itu menurut aku nggak bisa seperti itu. Maksudnya aku nggak bisa berpikiran yang ada orang yang lagi ngapain atau ada perkembangan terus aku ngerusui, itu nggak bisa. Dari pengalaman ini saya sebagai TKW ini yang memang udah apa kayak dikumpulin, udah dikuat-kuatin nggak pulang kayak gitu kan, dikuat-kuatin nggak ketemu sama keluarga, bertahun-tahun nggak pulang, terus di rantau belum juga kita apa yang kita lalui, misalnya kayak menghemat dan lain sebagainya, belum tentu itu, terus kayak kita lembur dan lain-lain gitu. Jadi saya nggak mau melihat orang yang kayak misalnya bisa beli ini ataupun apa itu langsung mikir itu uangnya banyak, beli beli ini beli itu gitu ya kan. Belum belum tentu guys, tapi mereka tuh kayak punya niat, makanya dikumpulkanlah itu. Jadi dari sini aku bisa menghargai orang. Dari apa yang aku alami gitu, aku bisa menghargai orang. Terkadang juga senyum sendiri kalau orang apa bilang uangnya turah-turah kok sih panggah lu wae kayak gitu. Terus Pak masih kurang, masih gini, masih apa gitu. Terus dilihatnya tuh dari mana? Dari sudah bisa punya rumah. Ya kita kan butuh usaha, butuh makan, butuh lainnya, ya kan. Jadi tapi menurut aku itu kan pandangan orang. Jadi kita sebagai yang dikatakan, yang dibicarakan itu ya, kita juga harus bisa memilih sesuatu. Bagaimana kita misalnya nggak mikir kayak gitu. Kita nggak mikir, nggak apa ya istilahnya, kayak mana yang penting, mana yang enggak, mana yang perlu dijawab, mana yang enggak gitu istilahnya. Jangan sampai pikiran kita tuh selalu terkontrol sama omongan orang gitu loh. Misalnya orang kayak gini langsung kena, omongan kayak gini langsung kena, itu bahaya teman-teman. Aku sendiri mengalami sampai turun drastis badanku karena misalnya aku tuh dikatakan punya duit gitu ya, terus aku tuh orang itu pinjam sama aku, terus aku tuh nggak bisa membantu. Ya, padahal kita tuh juga ngepres nih ini untuk ini sudah di itu kan, makanya nggak bisa ngebantu segitunya karena saya sendiri punya prinsip yang tidak mau ngutang teman-teman. Kalau dengan ngutang itu aku pusing gitu, hidup itu pusing. Mending nggak punya utang ya, nyantai seadanya, makan ya seadanya kayak gitu sih. Mau nggak ngoyo gitu karena aku pengen hidup tenang gitu. Nah dari situ terkadang tuh kayak ada kesedihan gitu, ada orang yang oh nggak jauh banget dipinjamin segini aja nggak punya gitu. Ya itu karena kita harus sebenarnya harus tahu teman-teman, kalau kita tuh mau tahan itu juga harus tahu kalau memang nggak ada ya wes gitu loh. Jangan kayak memaksa, kayak kayak terus-terusan kayak gimana ya, kayak terus ngomongin pelit, udah kaya gini-gini pelit. Itu taunya dari mana? Kaya tuh dari sebuah bangunan itu ngumpulin bertahun-tahun. Pasti kalau kalian tahu, ngalami, dan di situ baru kalian nggak bisa nih ngatain orang yang segampang itu gitu loh. Pasti nggak bisa. Terkadang malah bikin aku tuh kayak sedih sendiri dulu, tapi kalau sekarang ya udah, yang terpenting yang tahu aku sama suamiku dan sama Allah aja yang tahu gitu. Sedih loh sebenarnya, siapa sih nggak pengen membantu.
kalau memang ada. Ya takutnya kalau kita dengan meminjami dan akhirnya kita sendiri jadi tukang utang, ya itu aku nggak bisa di situ gitu. Makanya udah sebisanya, dan kita memang berjuang nih, orang hidup tuh berjuang dari semuanya, mengeseimbangkan semuanya juga gitu. Kayak hati kita untuk ibadah itu penting ya, karena itu keselarasan dalam hidup kita, biar kita tuh tidak terus-terusan memikirkan soal duniawi, itu penting gitu. Karena apa yang kita lihat sekarang itu, yaitu kalau kita nggak punya patokan yang sabar, terus patokan juga yang apa yang kita lihat itu nggak harus juga kita seperti itu gitu. Itu harus memang bermanfaat banget ya, penting banget untuk kita, maksudnya untuk punya motivasi ataupun mendengarkan ceramah-ceramah gitu. Yang ini yang beragama Islam gitu ya, mendengarkan ceramah bukan pun Islam apa itu juga perlu juga, kayak pedoman-pedoman seperti itu, ajaran-ajaran hidup bagaimana itu perlu banget di kehidupan kita teman-teman, biar kita tuh bisa ya seimbang gitu mikirnya, nggak jomplang seperti itu. Ya udah teman-teman, karena ini aku nunggu anaknya Mbah kesini, jadi semoga di akhir pekan ini untuk besok kalau kalian libur, nah semoga hari libur kalian menyenangkan, dan buat teman-teman semuanya yang lagi tetap bekerja, semoga dilancarkan segala urusannya, pekerjaannya, kesehatan, apa yang kalian harapkan semuanya tercapai, amin ya robbal alamin. Dan semoga, aku sih nggak tahu ya besok libur atau lembur, tapi yang terpenting udah itu aja sih, yang terpenting pokoknya ya dinikmati aja. Lembur ya dapat uang, kalau libur ya ketemu sama adik sama temen gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.